rintangan menghalang. Yang aku tahu Engkau takkan tinggalkanku. Ku hadapi dengan kekuatan-Mu. Semua pasti baik untukku, semua demi kebaikanku. Walau belum terlihat, walau belum terjawab, ku percaya akan kuasa-Mu, ku percaya akan janji-Mu. Ku tetap nantikan, pasti indah pada waktu-Mu. Semua pasti baik untukku, semua demi kebaikanku. Walau belum terlihat, walau belum terjawab, ku percaya akan kuasa-Mu, ku percaya akan janji-Mu. Ku tetap nantikan, pasti indah. Semua pasti baik untukku, semua demi kebaikanku. Walau belum terlihat, walau belum terjawab, ku percaya akan kuasa-Mu, ku percaya akan janji-Mu. Ku tetap nantikan, pasti indah pada waktu-Mu. Ku tetap nantikan, pasti indah pada waktu-Mu. Semua pasti baik untukku, semua demi kebaikanku. Walau belum terlihat, walau belum terjawab, ku percaya akan kuasa-Mu, ku percaya akan janji-Mu. Ku tetap nantikan, pasti indah. Semua pasti baik untukku, semua demi kebaikanku. Walau belum terlihat, walau belum terjawab. Shalom Bapak Ibu Dosa sekalian. Kita patut bersyukur kalau masih ada kesempatan buat kita beribadah di dalam acara KIS pada hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau masih ada kesempatan bagi kami hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun secara online, kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Kami menyerahkan acara pada hari ini sepenuhnya dalam pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Kami menyerahkan semua dalam pimpinan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, mari kita akan membuka firman Tuhan. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 3. Ayat 13 sampai dengan 15 yang bunyinya demikian. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya?
Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Saudara sekalian, percakapan antara Allah dan Musa ini terjadi ketika Musa menggembalakan domba daripada ayah mertuanya, yaitu imam Midian yang bernama Yitro. Musa menggembalakan dombanya menyeberang padang gurun dan dia sampai ke gunung Allah yang disebut Horeb, gunung Horeb. Dan di situ malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tetapi semak duri itu tidak terbakar. Dan Musa melihat bahwa ini satu penglihatan yang hebat. Lalu Musa menghampiri semak belukar yang bernyala itu. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk menanggalkan kasutnya. Karena tempat di mana Musa berdiri itu adalah tempat yang kudus. Saudara-saudara sekalian, saat itu Tuhan menjelaskan bahwa Ia telah mendengar seruan orang-orang Israel. Dan Tuhan akan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Allah akan menuntun bangsa Israel ke suatu negeri yang baik dan luas. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan waktu itu Allah memerintahkan kepada Musa untuk menghadap Firaun dan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Nah, saudara sekalian, pada waktu itulah Musa bertanya kepada Allah, jika aku datang kepada mereka dan berkata bahwa Allah nenek moyangmu yang mengutus aku. Lalu mereka bertanya, bagaimana tentang namanya? Dan Allah menjawab, Aku adalah Aku. Dan katakan kepada orang Israel itu bahwa Akulah Aku yang mengutus aku kepadamu. Tuhan juga berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Saudara sekalian, di tengah pergumulan kita menghadapi corona, banyak orang menghadapi masalah, bukan saja masalah kesehatan, tetapi juga masalah pekerjaan, masalah bisnis, bahkan masalah kehidupan sehari-hari. Dan firman Tuhan mengingatkan saudara, akan satu nama yang sangat teramat super, yaitu Aku adalah Aku. Aku yang bisa melepaskan kita dari segala pergumulan kita. Aku yang bisa membuat saudara dan saya menikmati kemenangan atas segala pergumulan yang kita hadapi. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena firman Tuhan menyaksikan bahwa Aku adalah pencipta semesta alam. Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, serta segala isinya. Allah yang menciptakan matahari yang menguasai siang, kata firman Tuhan. Bulan yang menguasai malam, dan bintang-bintang. Allah yang menciptakan segala makhluk yang ada di dalam dunia ini. Itu menunjukkan satu kebesaran Allah. Kalau manusia menjadikan sesuatu, saudara, harus ada bahan dasarnya. Tetapi Allah menciptakan semua itu dari tidak ada menjadi ada. Ini menunjukkan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Saudara-saudara sekalian, bahkan Tuhan yang memberikan kepada semua makhluk itu nafas dan hidup. Bahkan Dia juga yang memberikan hidup dan nafas kepada saudara dan saya. Dia yang memiliki rencana dalam setiap langkah hidup kita. Bahkan Dia yang memenuhi segala kebutuhan kita. Saudara-saudara sekalian, Allah pencipta semesta alam ini, yang menuntun kita, yang memelihara kita, yang memberkati kita. Kenapa Tuhan lakukan semua itu? Supaya manusia mencari Tuhan. Supaya manusia datang kepada Allah. Karena walaupun kekuatan Allah, kuasa Allah, keilahian Allah tidak nampak kepada manusia, tetapi semuanya itu bisa nampak melalui ciptaannya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah.
Ketika saudara melihat satu pemandangan yang indah mungkin, ketika saudara melihat matahari, bulan, bintang, itu menunjukkan akan keadaan Allah, pencipta semesta alam ini. Allah yang maha kuasa, saudara. Allah yang tidak ada bandingannya. Allah di atas segala ilah. Allah yang besar, yang berkuasa, yang sudah menciptakan semuanya itu. Tetapi manusia tidak memuliakan Allah sebagaimana Allah. Manusia tidak pernah mengucap syukur kepadanya. Sehingga kadang-kadang Tuhan perlu mengingatkan saudara dan saya, mengingatkan semua manusia yang ada di dalam dunia ini melalui masalah yang kita alami, melalui sakit penyakit, melalui pergumulan hidup, melalui wabah mungkin, melalui bencana alam. Itu tujuannya supaya kita kembali datang kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, namun firman Tuhan mengatakan bahwa pikiran manusia ini menjadi sia-sia. Hati manusia yang bodoh menjadi gelap. Mereka meninggalkan penciptanya dan menyembah kepada ciptaannya. Saudara sekalian, mana yang lebih besar? Pencipta atau ciptaannya? Pasti penciptanya yang lebih besar, saudara. Ketika pada waktu itu mobil masih dirancang, saudara, ada seorang bapak, dia mengendari sebuah mobil dengan merek Ford. Ya. Dia dengan bangga mengendarai mobil itu karena pada waktu itu belum banyak mobil. Tetapi sedang dia enak-enak mengendarai itu mobil, tiba-tiba mobilnya mogok. Dia berusaha memperbaiki. Pada waktu itu masih pakai engkol, saudara ya, besi yang bisa dimasukkan dari bumper depan sampai ke mesin, diputar untuk bisa menghidupkan mesin kembali. Tetapi ternyata tidak bisa. Lalu tidak lama kemudian ada seorang yang juga mengendarai mobil yang sama. Dia datang kepada bapak ini. Pak, kenapa mogok ya? Ada gangguan, Pak? Bisa saya bantu, kata orang itu. Lalu saudara, bapak ini datang, dia buka kap mesin, dia otak-atik entah apa yang diperbaiki. Lalu dia bilang, coba sekarang dinyalakan. Dan menyala, saudara. Setelah itu selesai, bapak ini memperkenalkan diri, saya namanya Henry Ford. Saya yang merancang mobil ini, kata orang itu. Saudara sekalian, dia yang merancang mobil itu. Dan dia bilang, saya tahu masalah dan kekurangan yang ada di mobil ini. Kalau terjadi sesuatu, saya tahu bagaimana memperbaikinya. Henry Ford hanya seorang perancang. Tetapi Allah adalah pencipta semesta alam ini. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, serta segala isinya, bahkan menciptakan saudara dan saya. Jadi tidak ada masalah yang terlalu sulit buat Tuhan, yang terlalu berat buat kita untuk kita hadapi, jika itu dihadapi bersama dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan semesta alam ini. Saudara-saudara sekalian, ketika Daud menghadapi Goliat, ya, orang Filistin, seorang tentara yang tinggi besar, yang di atas kertas Daud pasti kalah. Tetapi Daud bilang begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku, kata Daud, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan semesta alam ini. Dan saudara tahu ceritanya, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Hanya dengan sebuah batu yang diumban tepat kepada dahinya, Goliat mati dan Daud menang. Kenapa Daud bisa menang, saudara? Karena dia datang, dia melihat Goliat itu hanya satu halangan buat dia, suatu manusia memang tinggi besar, tetapi Allah Tuhan semesta alam itu lebih besar daripada Goliat. Saudara, kita seringkali kalah menghadapi pergumulan karena apa? Karena terlalu fokus kepada masalah kita. Terlalu fokus kepada pergumulan kita. Kita lupa bahwa kita punya Allah yang aku adalah aku. Allah yang menciptakan semesta alam ini, Allah yang besar. Allah yang di atas segala ilah. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 95 ayat 7, bahwa kita adalah sebenarnya umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita ini umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi saudara dan saya, setiap orang yang percaya, itu akan dipelihara, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Dia adalah Raja atas segala Raja. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah yang kita puji dan sembah. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari Dia. Saudara sekalian, karena itu jangan cari kuasa lain, tetapi kita tetap berpegang, bersandar kepada Dia yang menciptakan semesta alam ini. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan, aku adalah Yesus
Immanuel. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18, di situ dikatakan, saudara, bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan Yesus itu adalah Immanuel, yang artinya apa? Allah yang menyertai kita. Berarti saudara dan saya hidup, setiap orang yang percaya ini, yang percaya dan mempunyai Tuhan Yesus Immanuel di dalam hidupnya, maka dia mempunyai Allah yang menyertai dia. Namun saudara, apakah saudara menikmati, merasakan kuasa Allah di dalam kehidupan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya menikmati Yesus Immanuel sebagai Allah yang menyertai kita? Di mana Yesus Immanuel ada dalam perahu kehidupan kita? Jangan-jangan saudara, Yesus Immanuel ada, tetapi dia ada di buritan dalam perahu kehidupan kita. Seperti murid-murid Yesus. Pada suatu kali Yesus mengajak muridnya, marilah kita bertolak ke seberang, kata Tuhan Yesus. Saudara, jarak dari Kapernaum sampai dengan ke Gadara itu lebih kurang 15 km. Ya. Dan Tuhan Yesus mengajak muridnya untuk menyeberang. Firman Tuhan mengatakan, lalu murid-murid membawa Yesus naik di dalam perahu. Tuhan Yesus duduk di dalam perahu. Setelah berapa lama berjalan, saudara, tiba-tiba datanglah angin taufan menyerang perahu ini. Buat murid-murid Tuhan, badai taufan di Danau Galilea itu kecil, nggak ada masalah karena mereka mantan nelayan di situ. Jadi mereka berusaha menghadapinya, saudara, dengan pengalamannya, dengan kekuatannya, dengan pengetahuan dia. Mereka mencoba mengatasi taufan ini. Layar di perahu Galilea itu segitiga, saudara, ya, ke atasnya kecil, ke bawahnya melebar. Ya. Dan itu diturunkan, tetapi air terus masuk, perahu akan tenggelam. Teman-temannya Petrus dengan teman-temannya, murid-murid Yesus tidak berkuasa lagi, tidak bisa mengatasi semua itu. Lalu dia ingat kepada Tuhan Yesus. Dia lihat Yesus ada di buritan. Lalu dia bilang apa, saudara? Guru, engkau tidak peduli, katanya, kalau kita binasa. Saudara, itu yang sering dilakukan oleh kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita menjalankan perahu kehidupan kita sendiri. Kita menjalankan perahu rumah tangga kita sendiri. Kita menjalankan usaha bisnis kita sendiri. Rencana kita jalankan sendiri. Pada suatu saat saudara menghadapi satu jalan yang tidak bisa diatasi lagi. Keterbatasan manusia. Maka saudara datang kepada Tuhan. Tetapi bagaimana cara datangnya? Mengomel sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini? Tuhan, kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Padahal salah kita, saudara. Kenapa? Karena Yesus Immanuel dibiarkan di buritan dalam perahu kehidupan kita. Harusnya dia menjadi nakhoda, memimpin kehidupan kita, memimpin rumah tangga kita, memimpin usaha pekerjaan bisnis kita, memimpin rencana kita. Maka kita akan menikmati penyertaan Tuhan. Saudara, dalam Amsal 3 ayat 6 dikatakan di sana, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Atau di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah, maka ia akan menuntun engkau dan memahkotai engkau usaha-usahamu dengan keberhasilan. Utamakan Allah dalam segala lakumu. Utamakan Allah dalam rumah tanggamu, dalam usaha, dalam bisnis, dalam rencana kita. Maka Tuhan akan menuntun, kata firman Tuhan. Saudara ya, kalau saudara sudah berdoa, menyerahkan sama Tuhan, ingat Tuhan menuntun. Jadi kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan memahkotai saudara dan saya dengan keberhasilan, dengan kemenangan. Saudara, Yesus Immanuel juga adalah juru selamat dunia ini. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Kita patut bersyukur kita punya Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita. Bahkan dikatakan juga Dia adalah jaminan keselamatan. Kenapa dikatakan jaminan keselamatan, saudara? Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Aku memberikan hidup yang kekal, kata firman Tuhan.
Kata Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita diselamatkan dan kita juga diberi kepastian, diberikan hidup yang kekal. Namun hidup yang kekal itu baru kita bisa nikmati kalau kita sudah sampai kepada panggilan Tuhan. Sampai akhir hidup kita. Sedangkan kita masih ada di dalam dunia. Bagaimana bisa mempertahankan keselamatan itu? Tuhan memproses kita dalam rangka jaminan keselamatan. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya yang memimpin kita supaya berjalan dalam kebenaran. Yang mengingatkan kita akan firman Tuhan. Yang memberi kekuatan kepada kita, yang memimpin kita. Bahkan yang berdoa untuk saudara dan saya. Karena itu saudara, kita harus memelihara persekutuan dengan Roh Kudus. Saudara, di masa corona ini banyak salon yang tutup, ya, banyak barbershop yang belum buka. Ada orang-orang yang membeli alat sendiri, alat cukur sendiri, dan mereka berusaha mencukur sendiri, saudara. Itu bisa, ya. Walaupun mungkin tidak sebaik ahlinya, tetapi bisa terjadi. Namun untuk memproses diri kita untuk menjadi serupa dengan Allah, dengan Kristus, itu tidak bisa oleh diri kita sendiri. Harus melalui pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang memproses kita. Saudara, bukan saja Roh Kudus dari dalam menolong kita, memproses kita, tetapi Allah sendiri turut bekerja, kata firman Tuhan. Di dalam segala sesuatu, di dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan rencana hidup kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, Dia lakukan itu supaya saudara dan saya bisa sampai kepada menikmati keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan juga mengatakan, Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan. Ketika Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Surga, ketika Tuhan mengajar di rumah-rumah ibadat, saudara, Dia tidak hanya itu saja. Tetapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Firman Tuhan dalam Keluaran 15 ayat 26 berbunyi sebagai berikut. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara sekalian, aku, kata Tuhan, yang menyembuhkan engkau. Bukan saja menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia juga menyembuhkan penyakit bisnis kita. Dia pun akan menyembuhkan rumah tangga kita. Bagaimana caranya? Itu bagian Tuhan. Tuhan punya segala kuasa dan cara. Bagian saudara dan saya adalah berdoa dengan yakin kepada Tuhan. Karena orang yang benar, bila dia dengan yakin didoakan, maka itu sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, bila didoakan dengan yakin, itu besar kuasanya. Dengan yakin, saudara. Jangan dengan bimbang, jangan ragu. Orang ragu itu seperti gelombang laut, kata firman Tuhan, yang diombang-ambingkan oleh angin. Saudara sekalian, aku adalah pemenang atas segala tantangan dan masalah, bahkan musuh. Musuh siapa, saudara? Si iblis dengan segala tipu dayanya. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 31b berkata seperti ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, kata firman Tuhan, Allah yang super kuasanya, Allah yang mengasihi kita, Allah yang menciptakan semesta alam ini ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara, saya ingat kesebelasan kalau sepak bola, ya, tim kesebelasan. Ini biasanya mereka kadang-kadang mengontrak seorang pemain yang baik dan ditempatkan di dalam timnya supaya dia ada di pihak timnya, kemudian berjuang untuk timnya dan bisa diharapkan bisa menang atas lawannya. Saudara sekalian, jika Allah yang mengasihi kita, yang begitu berkuasa ada di pihak kita, kata firman Tuhan, siapa akan bisa melawan kita? Tetapi saudara sekalian, kita itu harusnya menang. Kalau apa? Kalau kita membiarkan Tuhan menolong kita. Kalau kita biarkan Tuhan mengatasi segala pergumulan kita. Di kesebelasan tadi, kalau pemain yang baik itu, saudara, yang dikontrak, dia baik, saudara. Diharapkan bisa menang. Tetapi ternyata dalam perjalanan pertandingan, ini pemain yang baik ini tidak pernah dikasih operan bola. Ya.
Tidak pernah dikasih kesempatan untuk tendang bola ke gawang lawannya. Bagaimana bisa menang? Jadi walaupun Allah ada di pihak kita, kalau dia tidak diberi keleluasaan untuk menolong saudara dan saya, maka kita tidak bisa menikmati itu. Kita harus mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, pasti diberkati. Pasti menang. Kenapa? Karena kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan saudara tahu dikatakan di sana bahwa sumber air ini tidak khawatir tahun kering. Kalau dalam keadaan tahun kering, semua akan menjadi kering. Tetapi karena sumber air ini adalah Tuhan sendiri, dia tidak pernah kering. Situasi ekonomi, segala lingkungan kita boleh terjadi segala hal, tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah kekeringan, terus menghasilkan buah. Saudara-saudara sekalian, karena aku adalah sumber segala pertolongan. Ya, kalau kita sakit, datang ke dokter, saudara. Kalau kita perlu reparasi kendaraan, datang ke bengkel. Kalau kita perlu uang, datang ke bank, mungkin ya. Karena apa? Karena masing-masing punya memiliki keahlian masing-masing. Tetapi kalau Allah, kalau Tuhan, dia sumber segala pertolongan. Jadi apapun masalah saudara dan saya, Tuhan bisa mengatasinya. Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita hadapi. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Sebesar apa pergumulan saudara, Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar dari pergumulan saudara dan saya. Jangan batasi kuasa Tuhan, saudara. Karena dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sumber dari segala pertolongan. Jangan bilang kalau persoalan ini terlalu besar buat saya. Mungkin buat Bapak kecil, buat saya besar. Tetapi bagi Tuhan tidak yang terlalu besar. Sebesar gunungkah? Tuhan sanggup menjawab lebih besar dari itu. Yang terakhir, saudara. Aku adalah jawaban atas segala pergumulan doa. Dalam Yeremia 33 ayat 3, firman Tuhan berkata begini, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan memberitahu kamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saudara, firman Tuhan bilang apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dengan hal-hal yang besar. Artinya apa, saudara? Pada saat kita berdoa, kita yakin kepada siapa kita berdoa. Kepada Dia pencipta langit dan bumi. Kepada Dia Allah yang besar, Allah di atas segala ilah, Allah yang maha kuasa. Dan pada saat kita berdoa, kita yakin Tuhan sedang memproses doa kita. Siap dengan jawaban yang terbaik. Bahkan kata firman Tuhan mengatakan, aku akan menjawab dengan hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, bahkan tidak kau ketahui. Nanti ketika Tuhan menjawab, saudara, maka saudara akan berkata, kok bisa ya? Harusnya tidak ada harapan, kok bisa ya? Itu adalah kebesaran Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur, kita patut memuji Tuhan, karena di tengah-tengah pergumulan kita pada saat ini, Alkitab mengingatkan ada satu nama yang bisa menjadikan kita pemenang. Aku adalah aku. Aku adalah pencipta semesta alam. Aku adalah Allah di atas segala ilah. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Yesus Immanuel. Bahkan pemenang atas segala tantangan dan jawaban segala doa saudara dan saya. Siap memberkati saudara dan saya. Saudara percaya kalau kita mengandalkan Dia, maka kita akan melihat kebesaran Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau masih ada firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan firman ini boleh meneguhkan iman kami Tuhan. Di tengah-tengah kami menghadapi pergumulan, masalah yang mungkin sepertinya tidak ada habis-habisnya. Biarlah kami memandang kepada Tuhan yang lebih besar dari segala masalah kami. Tuhan yang membuat kami boleh menikmati kemenangan. Karena Tuhan jauh lebih besar dari masalah, dari pergumulan apapun. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan.
Kiranya Tuhan tolong yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada masalah dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan di tengah wabah ini, Tuhan juga yang memberkati supaya Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu, Tuhan berkati. Berkati semua pelayan, berkati semua majelis. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa berkati staf dari Seven Honey yang sudah menjadikan ini bisa online, siaran online dia berjalan dengan baik. Tuhan berkati semuanya yang campur tangan dalam penyiaran ini. Tuhan memberkati dengan berlimpah, dengan kesehatan dan segala berkat, supaya Tuhan boleh dibesarkan dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, beri hikmat di dalam memimpin bangsa ini. Berkati staf ahli kepresidenan, Menko, Menteri, berkati juga TNI Polri, berkati anggota MPR DPR, Tuhan. Berkati para pejabat, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga berkati para dokter, para tenaga medis, relawan yang berperang berjuang menghadapi corona ini. Kami percaya Bapa, Engkau adalah lebih besar dari segalanya. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati juga petugas pemakaman, Tuhan yang menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa Indonesia, biarlah boleh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dilepaskan dari berbagai macam krisis, tetap bersatu, aman, sejahtera, tetap ada kebebasan berbakti dan melayani Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.